Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Obsesi bersua kembali dengan program YouTube Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Program Obsesi Seru selalu menampilkan tokoh-tokoh inspiratif dari Universitas Negeri Padang, dari Sumatera Barat, dan tokoh-tokoh inspiratif secara nasional. Pada episode yang ke-62 ini, kita menghadirkan seorang wali nagari yang berprestasi, inspiratif, dan mengagumkan. Beliau adalah Wali Nagari Cubada, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yakni Asri Zalis Esos, MPDI, MM, MH, MSN, MSI, dan MSOS. Dan sekarang juga sedang mengikuti program doktor yang hampir beliau selesaikan. Selamat siang, Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali yang sudah bersedia bergabung dengan program Obsesi Seru episode yang ke-62 ini. Sama-sama Pak Prof. Ya, mudah-mudahan gelar wicara kita ini bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Amin. Pak Wali, Pak pertanyaannya adalah ini gelar orang yang normal biasanya paling-paling ada 6 tingkatan yang diikuti lah, SD, SMP, SMA, tambah sarjana, 4, S2, dan S3, 6 biasanya yang lazim. Ini hampir 12, kalau selesai sudah 12 tingkatan ya, karena di magister ini ada 6 yang sudah diselesaikan. Itu apa motivasi Pak Wali untuk kuliah terus-menerus seperti itu? Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Prof. Memang kita dilahirkan ke dunia ini sesuai dengan firman Allah, wallahu akhrajakum min butunihi ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Kita dianjurkan watlubul minna minal mahdi ilal lahdi. Jadi intinya untuk belajar mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ini kan secara akademik ini ya Pak Prof. Tapi sampai mati tetap kita belajar Pak Prof. Oke. Kalau begitu, itu bagaimana tanggapan istri atau anak-anak? Bahkan ada yang dalam 1 tahun itu 2 dijalani ya. Bahkan bisa juga dalam taraf penyelesaian juga bisa 3. Itu bagaimana tanggapan anak dan istri itu untuk kuliah terus-menerus seperti itu? Iya Pak Prof, alhamdulillah anak istri sebenarnya beliau mendukung. Juga saya mulai kuliah S2 ini sewaktu anak saya tamat SLTA dan kuliah pula. Nah, saya kuliah di Semarang, saya antarkan dan saya mulai pula kuliah sama dengan anak baru S1. Saya mulai S2 kuliah di 2013 Pak Prof. Jadi setelah itu saya tamat di S2 pertama, saya motivasi lah istri. Memang istri tidak mau melanjutkan untuk kuliah S2, biar anak-anak lah dulu. Tapi walaupun bagaimana, ini juga dukungan banyak hal, karena juga alhamdulillah istri juga PNS, karena rayuan juga, bahkan ditraktir makan dalam rangka syukuran. Kemudian saya bawa ke perguruan tinggi. Dan saya daftarkan di sana sehingga surprise lah, sehingga bagaimanapun ya dibawa ke Bukit Tinggi waktu itu ke makan apa hijau ini Pak Prof, itik gulitik lada hijau. Nah setelah itu saya bawa aja ke kampus STIE untuk saya daftarkan. Itulah untuk memberikan dorongan, dukungan, motivasi buat istri. Akhirnya dia mau, alhamdulillah sampai selesai Pak Prof. Jadi dukungan alhamdulillah dari anak istri, tapi tentu kami juga sama-sama mahasiswa, 6 anak saya, 4 anak saya, 6 kami kuliah di rumah itu Pak Prof. Oke. Berikutnya yang menjadi pertanyaan masyarakat tentulah akan memakan banyak biaya. Itu bagaimana
tidak terpikirkan biaya banyak, biarlah pokoknya pendidikan jalan terus begitu. Ya, inilah Pak Prof rahasia Allah Subhanahu wa taala. Saya memang dari dari apa? SD Senawiyah Aliyah. Jadi dari sekolah saya garim masjid dan juga mengajar mengaji. Sejak tamat SD Senawiyah lebih kurang 25 tahun saya mengajar mengaji dan garim di masjid. Tapi setelah tamat Aliyah, saya merantau dari Batu Sangkar ke Padang Panjang dan saya waktu itu karena hobi olahraga, saya pemain bola dan pemain Porda dan dicarikanlah kerja di balai kota waktu itu. Jadi memang mendiri kuliah itu Pak Prof dari S1 sehingga waktu saya 91 tamat saya bekerja sebagai hansip itu di balai kota. Jaga malam, hansip dan juga saya kuliah. 3 hal yang saya lakukan, bekerja, mengajar mengaji dan kuliah. Nah, saya kuliah pertama itu adalah di UMSB Fakultas Tarbiyah di Padang Panjang. Nah, karena 91 sampai 92 itu hanya 2 semester karena kerja ini pagi, petang, siang, malam. Jadi nggak terganggu kuliah. Maka 1993 ada kampus Stisipol Bukit Tinggi. Makanya saya pindah 1993 itu ada 20 orang PNS yang kuliah Pak Prof. Satu-satunya saya lah pekerja harian atau honorer. Ya, honorer. Di balai kota. Tiap sore. Saya alhamdulillah semangat dan saya yakin yang penting kuliah ini ada jalannya, Allah akan lindungi. Sambil bekerja, sambil ngajar ngaji, dari uang kuliah tadi, dari uang ngajar ngaji, dari uang garim, dari saya bekerja, dan insya Allah Allah berikan kemudahan. Nah, sewaktu 97 saya selesai dan akan wisuda 98 pas dalam Krismon. Makanya di saat itulah saya selesai kuliah untuk wisuda, saya nggak ada duit. Makanya saya merantau ke Malaysia. Nah, di sanalah saya bekerja potong rumput, kemudian passing untuk paspor ini bukan legal, ilegal waktu itu. Jadi bisa wisata. Saya untuk bekerja di sana, kerja bangunan, kerja potong rumput. Alhamdulillah 6 bulan lebih lah, nggak sampai 1 tahun. Saya dapat duit juga lebih kurang 4-5 jutaan lah. Saya pulang 98, alhamdulillah saya bisa wisuda. Jadi saya ke Malaysia itu untuk mencari uang untuk wisuda saja. Alhamdulillah, Krismon seperti itu saya sudah berhenti balai kota. Saya kerja karena orang tua saya juga tukang. Saya dari kecil juga dididik untuk bekerja di bangunan dan juga emak saya petani, Pak Prof. Jadi motivasi saya setelah 98 saya berkeinginan untuk S2 gitu karena krisis, ya Allah. Kapan saya bisa untuk kuliah S2? Nah, makanya insya Allah setelah itu baru saya bisa kuliah hampir 15 tahun. 2013 saya mulai kuliah. Nah, saya udah kerja kemana-mana Pak Prof. Sehingga saya mampir saya 15 tahun baik di PLN, di BNI. Kemudian saya bekerja di PT Sakna Nusantara. Kemudian saya back to basic lagi, kembali ke surau sambil mengajar dan mulai 2010 saya aktif mengajar di Tawalib, Pondok Pesantren Tawalib Gunung. Sampai 2017. Nah, 2013 saya merasa, ya Allah, saya ingin kuliah, ya Allah, berikan kemudahan. Sudahlah saya berhenti bekerja, saya hanya mengajar mengaji. Saya mulai kuliah mendaftar. 15 tahun tersebut saya mulai kuliah 2013. 2014 saya ada benturan terus masalah biaya karena anak kuliah segala macam. Waktu itulah saya memohon kepada Allah sampai saya menangis, ya Allah buktikanlah man kharaja talabal ilmi fi sabilillah, engkau akan lindungi dan engkau akan berikan kemudahan bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, di situ saya diberikan oleh Allah 2014 untuk bayar uang kuliah, ada jalan yang Allah berikan karena ada kekurangan duit saya waktu itu Pak Prof. Sehingga saya menangis waktu itu. Dapat saya duit bayar uang kuliah untuk melanjutkan semester 3. Mulai hari itu saya tekan bahwasanya saya 15 tahun terputus S2. Saya harus kejar waktu yang 15 tahun ini dengan kuliah. Minimal saya harus 7 kampus ini. 7 kampus dalam artian S2 22 tahun, taruh 14 tahun.
Dan intinya untuk S3 taruhlah 3, 4 sampai 5 tahun. Ya. Berarti saya harus kejar target, harus kejar tayang. Makanya saya berniat mulai hari itu, Allah berikan kemudahan dan saya yakin dan hakul yakin kemudahan itu sampai hari ini Allah berikan kemudahan itu. Makanya saya sampai akhir hayat ingin belajar dan ingin kuliah, Pak Prof. Oke, berarti memang sebagai tenaga pengamanan atau satpam tadi cukup lama ya itu di apa namanya dilaksanakan, dan juga tadi apa sebagai garim dan sebagai macam-macam tadi itu ya, tenaga pengajar untuk MDA, TPA di surau gitu ya. Ya, betul Pak Prof. Oke, berikutnya ingin saya tanyakan, itu waktu S1 ingin kuliah sudah ke Padang Panjang, tadi kan biaya sendiri tampaknya itu. Apakah memang tidak ada dorongan dari orang tua untuk suruhlah kuliah, ini ada dana, atau memang tidak memungkinkan dari keadaan ekonomi keluarga, Pak Wali? Ya Pak Prof, saya juga keluarga menengah ke bawah, alhamdulillah. Saya keluarga besar, bapak saya kami 12 bersaudara, ya istri bapak saya 3 orang. Memang saya laki-laki nomor 2 yang terbesar. Oh, nomor 2. Nah, yang besar. Jadi memang untuk masalah yang memicu melatih mendidik saya menjadi dewasa itu adalah mulai dari bapak, dari keluarga. Saya dari kecil, dan dia berniat, anak, yang penting kamu sekolah, nak, yang penting sekolah agama, nanti suatu bapak meninggal kamu bisa menyelenggarakan, menyolatkan dan semua macam. Hanya itu harapan saya setelah tamat aliyah. Tapi untuk kuliah memang tidak, saya mandiri semuanya. Dan orang tua karena adik banyak, kita keluarga besar, kehidupan alhamdulillah ya pas, dalam artian syukurlah kita bisa mati. Jadi kalau untuk pendidikan memang mandiri, Pak Prof. Oke, baik. Oh, kemudian berarti pendidikan tadi sanawiyah dan man gitu ya di Batu Sangkar ya Pak Wali ya. Ya Pak Prof. Ya, itu saya lihat prestasi banyak dari SD itu sudah juara MTQ ya. Itu juara MTQ ya di kecamatan, di kabupaten seperti itu. Itu bidang apa itu Pak Wali? Ya, alhamdulillah saya sambil belajar juga mengajar mengaji dari SD itu, saya juga mengajar ngaji. Itu adalah bidang MTQ mujawad. Jadi seninya tuh Pak Prof. Dia kan ada cabangnya itu, ada yang murotal, ada yang mujawad. Saya yang mujawadnya tuh yang seninya Pak Prof. Dan itu saya lihat juga juara MTQ sampai di Sapam di BNI tadi juga sampai tingkat remaja maupun juga setelah antar pegawai juga seperti itu. Berarti itu ya MTQ-nya ya Pak Wali ya? Ya betul, antar karyawan sesumbar Riau Jambi itu sampai pusat dulu tuh Pak Prof. Di BNI itu diadakan. Jadi saya ikut di BNI itu, saya juara cabang, juara provinsi, dan juga juara sumbar Riau Jambi. Dan itu dulu pernah ada tingkat nasional, pas terakhir waktu saya juara itu tidak dilanjutkan tingkat nasional waktu itu Pak Prof. Oke. Baik, kemudian sebagai seorang ya katakanlah kan tenaga satuan pengamanan di Satpam sudah cukup lama. Itu berhenti setelah selesai itu gimana? Kenapa kok berhenti dari Satpam, atau memang karena kuliah dan seperti apa itu dulu? Ya, diantaranya mulai dari 95 saya berhenti itu karena saya sudah mempunyai keluarga, punya anak saya lahir, tentu kebutuhan hidup saya lebih meningkat. Karena itu saya berhenti dan fokus untuk mencari nafkah dan sambil berkuliah. Jadi waktu itu saya kerja di bangunan. Nah, di samping itu Pak Prof, juga saya di mana bekerja, saya tetap di sana mengajar mengaji sampai di mana mengajar mengaji di balai kota pun sampai keponakan, anak, baik dari Bapak Walinya, dan juga saya berdinas di rumah Pak Wali Kota. Jadi intinya di PLN pun saya mengajar mengaji, baik dan juga di musola, baik garin maupun imam, dan juga basic saya memang dari dulu Pak Prof, dari SD sampai sekarang pun saya tetap belajar mengajar baca Al-Quran. Khairun nas anfa'uhum linnas, insyaallah. Itulah yang sampai hari ini pun tetap saya lakukan. Jadi bekerja tadi saya berhenti dengan baik-baik, dengan artinya
ya diantaranya pengalaman dan juga melihat peluang ingin berubah. Bahkan saya tes PNS saja sudah 20 kali, Pak Prof. Nah, 20 Ya. kali nasib enggak ke sana, ya enggak apa, mungkin yang terbaik bukan itu kali. Iya, bukan itu Kata ya. Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Hmm, makanya saya coba mungkin ada semuanya ini ada hikmah. Ada ya, ya. hikmah. Makanya saya jalani, saya nikmati saja, Pak Prof. Oke. Kalau kalau kita lihat pengalaman pekerjaan ini cukup banyak ya, macam-macam saya lihat ini ya. Ya, Jadi pekerjaan ini ya mulai dari di PLN ada, di BNI ada, di perusahaan juga ada gitu ya. ya Pak Eh, Prof. di CP juga pernah gitu ya, selain di apa namanya kepala PAUD juga, Ya, kemudian ketua RT juga pernah ya Pak Wali ya. ya, ya Pak Prof. Oke oke. Baik. Berikutnya Pak Wali, yang ingin saya Ya. tanyakan adalah di organisasi saya lihat cukup banyak ya. Itu gimana motivasinya dulu itu? Aktif terus selain sibuk bekerja juga di organisasi juga cukup banyak saya lihat. Itu gimana motivasinya itu Pak Wali? Ya, itulah yang memberikan pengalaman dan pembelajaran untuk apa namanya hubungan baik banyak Hmm, hmm, dengan organisasi dengan kawan-kawan itu hmm. yang memotivasi saya. Bahkan tidak ada organisasi pun saya bikin organisasi untuk bisa Hah? hablum minan nas ini. Iya iya Jadi iya saya iya. belajar itu dari alam dan juga dari teman-teman. Apalagi dengan melalui organisasi pun saya tidak pernah juga dulu kemana-mana, Pak Prof. Jadi Hmm, yang mulai dari organisasi itulah ada kesempatan, malumlah kita orang kampung, tapi yang ada hmm. organisasi bisa juga pergi kemana-mana lah, ke Bali lah, ke Iya iya iya. Hmm, pesawat. Organisasi inilah yang pertama kali yang bisa saya berangkat dengan tidak ada duit saya. Artinya hmm, banyak hal dari organisasi ini yang bisa kita lakukan selain pembelajaran juga untuk berbuat bagi sesama kita dan juga banyak ilmu di sana. Saya melihat waktu itu banyak contoh menteri-menteri pun hmm, kami hmm. dari organisasi, orang menganggap organisasi ini apa, tidak ada Ya. apa-apanya, tapi padahal luar biasa organisasi ini untuk membentuk karakter pergaulan Ya. kita, silaturahmi kita, Pak Prof. Oke. Untuk membentuk silaturahmi itu sudah cukup tempatnya di situ ya. Jadi berbagai orang Ya, kita berkenalan gitu. betul. Oke. Oke, berikutnya ini prestasi juga tadi saya lihat di pemain itu sepak bola maksudnya itu ya. Ya, saya pemain sepak bola dari SD. Hmm. Ini karena sudah unsur aja. Kemarin tuh saya dapat bekerja pun karena main bola. Juga dari Batalion 133 PSAD pun. Hmm, Dan hmm, juga hmm. aktif saya baik di BNI, itu Ya. juga pemain bola. Jadi pemain bola ini juga prestasi dulu untuk mudah cari kerja. Cuma Ya. PNS-nya nggak sampai. Iya, 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 ya. Ya, Hmm. Pak Prof. Oh, jadi main bola itu ke Padang Panjang itu karena juga main bola itu juga dulu Karena ya. main bola, Pak Prof. Oh, Ya, oke, oke. Baik, jadi ini gabungan ya, di ya samping betul. Ustadz mengaji, olahraganya juga gitu ya, organisasi juga. Alhamdulillah, betul. Oke, oke. Ya. Oke, berikutnya Pak Wali, kemudian kalau kita lihat akhirnya kan menjadi berkeinginan menjadi wali nagari. Itu apa motivasinya dengan gelar yang sudah tinggi? Bahkan kalau saya katakan nanti kalau dokternya selesai, ya ini sangat layak juga menjadi calon wakil bupati atau Amin. menjadi calon bupati ini pada masa yang akan Amin, datang amin. di tanah datar atau di tempat lain ini. Ya kalau selesai dokternya ya sudah sangat 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 layak gitu ya. Amin. Itu motivasinya untuk menjadi wali negara itu di kampung ya Pak Wali ya, di kampung Ya, nih. di kampung saya, Cubada, Kecamatan Lima Kaum. Hmm. Pak Prof, saya waktu Sapam di BNI 2009, Ya, ya, ya. selaku pemuda anak nagari, saya kan pernah juga mencalon wali nagari. Oh ya, ya, ya. Satu-satunya dari pemuda, ada 4 orang Hmm. waktu itu yang mencalon. Hmm. Saya dari pemuda merasa peduli Hmm. untuk bagaimana saya bisa berbuat di kampung halaman. Ya, Jadi ya. 2009 itu saya terduduk, Pak Prof. Oh, Kalah, oh, saya inginnya menang. oh, Nah, belum waktu menu itu ya, belum belum, berhasil mungkin ya. Hmm. pemula awal kan. Ya, 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 ya. Nah, saya berpikir, biar kalau sekarang gagal, barangkali keberhasilan tertunda. Ya, Insya Allah nanti pas 2017 ada ya. Pilwana. Jadi Hmm. Pilwana saya melihat yang maju untuk Pilwana di Nagari itu kurang kaderisasi saya melihat.
Oh iya Saya iya masih iya. berikan peluang bagi yang lain yang di Hmm. kampung waktu itu Hmm. kurang, tapi peminat banyak, tapi banyak yang sudah pensiun. Ya Dan ya juga ya. yang kedua, faktor yang mendorong saya itu Pak Prof, yang sampai saya waktu itu melihat orang tua saya sudah tua, Ya ya. dan saya bagaimana dekat sama orang tua, bisa berbakti kepada orang tua dan nagari. Nah, itulah Hmm. mendukung saya minta restu orang tua. Waktu itu malam saya berpikir bagaimana apa saya niat ikhlas untuk membangun nagari, dan yang paling terpenting adalah bisa dekat sama apa untuk Hmm. bisa saya mengabdi lah. Oh Jadi iya ya dukungan orang dekat. tua, sampai orang tua saya nangis juga. Niat Hmm. motivasi saya yang utama adalah waktu itu Hmm. dekat orang tua, mengabdi kepada orang tua, dan mengabdi kepada nagari. Iya Nah, ya. mungkin orang tua, air mata orang tua pun saya yakini sekarang orang tua saya sudah almarhumah. Memang niat Keduanya. saya sampai, ya Pak Prof, Hmm. sampai dia meninggal, saya bisa menyelenggarakan, Hmm. saya bisa merawat orang tua saya. Hmm. Mungkin ini yang terbaik Allah berikan sambil saya bekerja mengabdi untuk nagari saya sendiri, Pak Prof. Hmm. Oke oke. Baik, berikutnya kan sekarang ini sudah mengantarkan selain wali negari berprestasi juga Nagari ini juga berprestasi ya kalau tidak salah ya, mengantarkan juara antar pemilihan negari ya Pak Wali. Ya Pak Prof, itu nagari berprestasi itu nagarinya tingkat Sumatera Barat. Memang saya Hmm. nomor 2 setelah Tunggu, dari kota. berarti juara satu di kabupaten dulu berarti sebelumnya. Ya, ya, nagari berprestasi juara 1 kabupaten, Hmm. kemudian tingkat Sumatera Barat, nagari Hmm. saya Ya. mendapat nomor 2 nagarinya Pak Prof. Hmm. Itu Nagarinya, karena nagari itu luas. oh ya ya ya. Hmm. Pak, luas penilainya banyak cakupannya. Oh ya, oke itu apa keunggulan Nagari Cubada ini Pak Wali? Apa potensi-potensi apa tuh sehingga mengantarkannya juara 2 tingkat provinsi Pak Wali? Ya, sebelum itu saya alhamdulillah Hmm. diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, wali nagari berprestasi tingkat Sumatera Barat, Hmm. wali nagarinya, dan Ya. juga di bidang pemerintahan pengelolaan keuangan nomor 1 Sumatera Barat. Jadi Hmm. itu di bidang pemerintahan kita unggul. Ya. Baik pelayanan dan juga manajemen pengelolaan keuangan, itu Hmm. kita terbaik di Sumatera Barat. Ya. Dan juga alhamdulillah di pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat. Hmm. Kemudian potensi nagari, cuman Hmm. kami masih kurang dari pendapatan asli nagari. Nah, Ya. Ya. Hmm. jadi kekurangan kami, dan potensi destinasi wisata kami belum begitu menghasilkan yang signifikan untuk pendapatan asli nagari. Nah, ini Hmm. termasuk target kami untuk perbaikan pemenaan. Hmm. Kemudian untuk pemberdayaan bagi ibu-ibu PKK, ini Hmm. kami perlu juga meningkatkan pemberdayaan PKK dalam inovasi-inovasi. Jadi itu diantaranya kami kalah di nagari-nagari yang lain. Yang seperti yang juara 1 itu maksud saya Pak Prof. Ya. Waktu itu juara satunya di mana Pak Wali? Yang untuk nagari ini nomor 1 itu desa dari 50 kota itu Pak Prof. Oh, 50 kota ya. 50 Oke. kota. Nah. Taram desanya. Taram ya. Oh, Taram yang ada mungkin ya Taram ya. Taram yang di 50 kota. Oke. Ya, Kalau kita lihat untuk pengembangan, berarti kan pendapatan dari mungkin wisata kah, apakah ekonomi kerakyatan, tentu itu ya. Itu sekarang kemana arahnya negari ini? Apakah ada objek wisata misalnya, atau memang ekonomi kerakyatan yang akan dikembangkan? Alhamdulillah Pak Prof. Nagari Cubada kami setelah launching menjadikan nagari bersistem ekonomi syariah di 2019. Ya. Jadi, nah 2019, 2020 itu kami akan mendatangkan Ustadz Abdul Somad karena COVID Pak Prof. Dan pengembangan destinasi wisata Bumnak, kami ada beberapa titik, 3 titik, itu mulai dari Embong, dan juga menjadikan Ka'bah yang permanen untuk pelatihan manasik haji dan umrah di Tanah Datar, satu-satunya ada di nagari saya Pak Prof. Karena saya alhamdulillah tiap tahun membawa masyarakat saya, ada lebih 100 orang untuk melakukan umrah. Alhamdulillah tiap tahun saya selaku mutawif
Jadi niat saya bisa membawa masyarakat, memberikan motivasi karena COVID sampai hari ini yang vakum. Jadi Ka'bah tempat pelatihan manasik haji dan umroh karena COVID kondisinya itu tidak bisa kita lakukan. Kemudian juga potensi wisata yang lain, kami ada pengembangan Pulau Sisiau namanya, Pulau Sisiau di Cubada, itu juga destinasi wisata. Alhamdulillah 2/3 nagari saya itu kan lahan pertanian, dan kemudian letaknya gerbangnya Kota Batu Sangkar, IAIN Kampus 2 itu, itu pengembangan dalam aspek UMKM, alhamdulillah. Kemudian pengembangan dalam aspek ekonomi, nagari saya alhamdulillah 2017 saya masuk itu nagari maju Pak Prof. 2018 naik nagari berkembang. Nagari maju. Kemudian 2019 sudah nagari mandiri sekarang Pak Prof. Jadi dulu nagari 2017 itu nagari berkembang. 2018 nagari maju, dan 2020 alhamdulillah sudah nagari mandiri. Alhamdulillah potensi ekonomi UMKM termasuk dengan keberadaan UIN sekarang ini, sudah jadi UIN itu dampaknya sangat signifikan. Saya punya kos-kosan saja untuk kapasitas 2.500 orang, alhamdulillah ada 500 lebih kamar ada tersedia, dan ini dampaknya sangat signifikan untuk kemajuan ekonomi masyarakat saya. Di samping ada produk-produk unggulan, makanan khas nagari. Alhamdulillah Pak Prof. Ini karena COVID aja kami sudah merencanakan 2020 kemarin untuk menjadikan pesta dalam rangka nagari Pak Prof, dengan mengangkat kuliner. Pacu Jawi itu di kampung saya sebelum saya 10 tahun tidak jalan. Sekarang alhamdulillah berjalan. Walaupun kemarin kami latihan karena COVID ini tidak juga bisa berlanjut, mudah-mudahan tahun depan. Jadi dalam aspek ekonomi, dalam aspek budaya, dan juga kami juga juara 3 Sumatera Barat pelestarian nilai-nilai budaya. Jadi saya ada sanggar seni, kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi termasuk ISI, itu berlanjut sampai hari ini. Untuk membatik, untuk sanggar seni, alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk generasi muda kami di Nagari Cubada, Pak Prof. Oke, berarti memang potensial ya, apalagi kalau perkuliahan UIN, karena kampus baru itu ya, kampus 2 UIN ya wilayahnya itu berarti ya. Betul, Pak Prof. Oh ya, oke, berarti kalau nanti kuliah tidak daring lagi, tatap muka, itu akan berdampak peningkatan ekonomi di Cubada ini. Amin, amin. Oke. Berikutnya ini ada tadi S2-nya itu kan macam-macam. Salah satunya itu seni. Ini kenapa sampai di bidang seni itu memilih S2 di isi perampannya itu seperti apa dulu itu Pak Wali? Iya Pak Prof. Saya kan juga suka dalam seni karena kata orang-orang tasawuf, hidup dengan olahraga akan bergairah. Hidup dengan seni akan indah. Nah, hidup dengan agama akan terarah dan penuh barokah. Jadi memang kebetulan saya banyak tinggal kawan-kawan dari seni, mulai dari ASKI dan segala macam dulu. Nah, makanya saya, ya Allah, bisa juga saya menggali potensi bagaimana seni. Makanya saya ambil pengkajian seni, Pak Prof. Jadi memang dari S2 saya yang bermacam tadi itu, baik pertama dari manajemen pendidikan, padahal S1 saya itu awalnya tarbiyah. Ini sinkron nih, sesuai pendidikan agama waktu itu. Kemudian karena saya putus, pindah kayak ke pemerintahan, jurusan ilmu pemerintahan Istisipol Bukit Tinggi. Kemudian yang S2 saya yang pertama itu ke manajemen pendidikan di STAIN dulu, sekarang sudah UIN kan. STAIN pas pengalihan IAIN, sekarang sudah UIN. Kemudian saya ambil di manajemen STIE tentang sumber daya manusia di Bukit Tinggi. Kemudian sambil itu saya juga kuliah di UNES berkenaan dengan hukum tata negara di UNES Padang. Dan kemudian saya kuliah di ISI Padang Panjang. Nah, ini antara UNES dengan ISI ini saya sejalan juga dulu. Saya pengkajian seni. Saya waktu itu musikologi. Jadi memang jauh background-nya nih. Bukan, dulu saya rencana ambil seni religius, saya ngambil musikologinya. Jadi ada religiusitasnya,
macam-macam di sana. Dan ini sangat menarik. Dan saya melihat dengan ada sini tadi, Masya Allah, waktu-waktu ceramah pun saya bisa membawa selawat, Masya Allah. Jadi ini romantikanya Pak Prof. Kemudian saya habis diisi, makanya saya ke Padang kembali kuliah di apa namanya di UIN. Ya. Di UIN kuliah saya doktoral dari 2012, ini sebenarnya udah 5 tahun ini dokter. Ya. Nah, sambil kuliah di UIN ini saya istilahnya istri 3 juga nih Pak Prof. Karena nggak nambah istri, bapak aja lah mewakili, habislah kuliah aja saya perbanyak. Ini candanya aja nih untuk semangat saya supaya istri saya sayang. Saya sampaikan saya nggak nambah lah istri selagi tapi kuliah. Iyalah selagi malah cukup 1 istri, tapi kuliah saya tambah saya. Nggak apa-apa gitu. Di waktu UIN inilah Pak Prof, saya sambil kuliah doktoral di S3, saya juga kuliah di PSP 2K nih yang luar biasa Pak Prof. Ini kelautan nih. Pengelolaan sumber daya perairan perikanan kelautan. Ini saya setahun saya survei di tempat kuliah ini. Apa yang menarik di sini? Ya Allah, kalau bisa saya takut laut dulu. Tapi setelah kuliah di kelautan, perairan perikanan ini, Masya Allah, potensinya luar biasa. Sampai praktikum, kami pernah juga kuliah di di Malaysia ini. Profesornya datang dari Malaysia, JIS dan segala macam. Jadi saya tahu persis benar dan enak benar kuliah di PSP 2K. Memang semua kuliah enak. Tetapi yang spesifik di PSP 2K, dulu saya takut dengan laut, sekarang saya senang melihat. Luar biasa, lupanya ayat-ayat Al-Quran banyak tentang laut. Masya Allah. Saya sambil kuliah di UIN, saya kuliah di PSP 2K Bung Hatta. Saya selesai di PSP 2K Padang kuliah. Saya udah habis mata kuliah rasanya di UIN supaya cepat selesai doktoral. Saya kuliah di PMI, Pemberdayaan Masyarakat Islam, itu dakwah itu. PMI saya selesai, sementara tinggal doktoran. Rencana saya dulu saya berdoa mudah-mudahan doktoral dengan S2 PMI ini selesai, MSOS itu. Tapi mungkin karena banyak faktor, biar yang penting berjalan kata saya. Bahkan Pak, saya sudah tinjau 15 pasca sarjana yang ada di Sumatera Barat. Saya ingin kuliah semuanya. Nah, di antara 15 tadi yang berhasil kan 7 saya kuliah. Sampai kuliah. Yang 3 tadi ada jurusan yang sama. Nggak bisa saya kuliah karena jurusan saya ada pilihan seperti ada IAIN Bukit Tinggi, ada dari Muhammadiyah, nggak kuliah. Yang 3 lagi memang tidak linear. Termasuk saya di Padang ingin mengambil kuliah di di Fordeko pun karena ini tidak linear, Bapak harus ambil 1 Pak katanya. Jadi 3. Yang lain tadi itu memang saya tidak boleh juga kuliah, diantaranya termasuk saya ingin kuliah di UNAN dulu. Saya mau mendaftar karena di sana di UNAN saya ingin ilmu politik, tetapi dengan catatan belum ada S2. Nah, itu. Pernah saya datang ke UMP, ingin juga kuliah, tetapi waktu itu saya memang terus terang karena saya mandiri semua, saya pikir ini biayanya agak lumayan juga. Akhirnya dari 14 tadi itu, mungkin tertunda sajalah. Yang ini aja dinikmati dulu. Allah alam nanti kalau ada kesempatan bisa kita lanjutkan. Saya yakin itu insya Allah Pak Prof. Oke. Bagaimana situasi S3 ini sekarang? Hampir atau bagaimana? Atau ada rencananya kapan diselesaikan wisudanya? Sudah ada perencanaan? Amin. Insya Allah saya berniat tahun inilah selesai Pak Prof. Mudah-mudahan saya perbaikan, nanti mudah-mudahan bisa hasil dan bisa tertutup. Mudah-mudahan tolong doakan Pak Prof, pemirsa. Saya mohon doa apalagi di bulan Ramadan Pak Prof luar biasa. Amin. Saya sebenarnya terharu Pak Prof memberikan WA memanggil, Masya Allah. Rasanya di mana saya mungkin bulan yang barokah rahmah Allah buktikan melalui pertolongan Allah melalui Pak Prof. Amin. Mudah-mudahan doakan Pak Prof. Amin. Pertanyaan ini yang kedua dari yang terakhir. Pertanyaan saya adalah, kalau sudah tamat S3, apakah tidak lelah untuk melanjutkan pendidikan atau masih ada juga kah keinginan untuk melanjutkan? Atau sudahlah cukup, kan sudah lelah, ini istri sudah lelah, anak mungkin juga sudah lelah, bapak ini kuliah terus sudah 6 magister, 1 doktor misalnya kalau sudah selesai. Bagaimana rencananya? Amin. Insya Allah Pak Prof, sampai akhir hayat.
non life education dalam artian sampai saya akan belajar. Saya pernah datang rencana mau kuliah di Jakarta waktu itu Pak Prof. Ada acara-acara di Universitas Borobudur. Ya Allah, kapan saya bisa kuliah S3 sini? Oh, mungkin sekarang belum bisa nih. Karena rata-rata pejabat untuk keuangan segala macam. Kebetulan dari Tarbiyah, kebetulan ada beliau di sana, teman juga. Saya ingin kuliah. Boleh, bisa. Tetapi mungkin karena kemampuan banyak hal. Mungkin saat ini belum bisa. Tapi ke depan saya, insya Allah, tetap akan melanjutkan pendidikan ini, Pak Prof. Oke. Terakhir, jabatan wali negari sampai periodenya sampai tahun berapa ini? Kalau untuk periode pertama ini? Ya, saya 2017 sampai 2023, berarti sekitar 2,5 tahun lagi. Ya, karena jabatannya 6 tahun ya. Jabatannya 6 tahun wali negara ini ya. Ada dimungkinkan mungkin untuk periode berikutnya? Mudah-mudahan. Saya berpikir mungkin melihat saya dalam sejarahnya belum ada anggota legislatif di negara saya. Potensi suara dan letaknya ini perlu dukungan. Dan secara legislator nih, saya berpikir mungkin nanti kalau Allah takdirkan, saya berniat untuk wali negari, saya sudah siapkan juga, saya berikan motivasi, kaderisasi bagi generasi muda. Mungkin untuk wali negari itulah satu periode ini Pak Prof. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa ke legislator lah. Untuk berbuat Pak Prof. Ya, mudah-mudahan nanti setelah di legislator bisa juga ada tawaran tadi misalnya menjadi wakil bupati kah atau menjadi calon bupati kah, mudah-mudahan seperti itu Pak Wali. Oke, baik ya Pak Wali ya. Terima kasih atas kehadiran Pak Wali, Wali Negari Cubada, 5 Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Atas prestasi yang mengagumkan ini dan inspiratif, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pak Wali ya. Saya tutup. Terima kasih banyak Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, demikianlah pertemuan kita pada episode yang ke-62 ini dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Mudah-mudahan gelar bicara kita pada siang ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bersua kembali pada episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.